Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami kelompok 2. Saya Nur Hapia. Nama saya Hadijah Firda Mulia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Ansori. Di sini kami akan menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami, yakni mata kuliah pembelajaran IPS SD 1 yang diampu oleh dosen Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD, yang berjudul Pengertian Model, Pendekatan dan Strategi Pembelajaran IPS. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Ahmad Selamat sebagai pemateri ke-1 dan disusul Hadijah Firda sebagai pemateri kedua, dilanjutkan Muhammad Adam Ansori sebagai pemateri ketiga dan Nur Harpiah sebagai pemateri keempat. Baik, memasuki materi pertama, yakni pengertian model, pendekatan, dan strategi pembelajaran IPS. Model pembelajaran adalah menurut Joyce dan Will. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur pembelajaran yang sistematis dalam pengorganisasian pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi pengancang pembelajaran dan para guru dalam merancang dan melaksanakan proses belajar mengajar. Selanjutnya, dalam pemilihan model pembelajaran, hal-hal yang perlu diperhatikan itu ada 3. Yang pertama, sifat materi yang diajarkan. Yang kedua, tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, tingkat kemampuan peserta didik. Selanjutnya, strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Istilah strategi sering digunakan dalam banyak konteks dengan makna yang selalu sama. Dalam konteks pengajaran, strategi bisa diartikan sebagai suatu pola umum tindakan guru peserta didik dalam manifestasi aktivitas pengajaran. Selanjutnya, pemakaian suatu strategi pembelajaran dalam kelas harus memperhatikan berbagai pertimbangan, yakni di sini ada 3 pertimbangan. Yang pertama, tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, bahan atau materi pembelajaran. Yang ketiga, siswa serta kesiapan guru. Ya, selanjutnya yaitu macam-macam model pembelajaran menurut Bruce dan Marsawell. Model pembelajaran dibagi menjadi 4 model pembelajaran. Yang pertama adalah model interaksi sosial. Model ini menekankan pada peningkatan kemampuan individu dengan orang lain atau masyarakat sosial di sekitarnya. Yang kedua, model pengolahan informasi. Model pembelajaran pengolahan informasi memfokuskan proses pembelajaran pada langkah memperkuat dorongan internal peserta didik untuk memahami dunia melalui proses panggilan dan pengorganisasian data, merasakan adanya permasalahan dan mengupayakan penyelesaian serta mengembangkan bahasa untuk mengungkapkannya. Yang ketiga adalah model personal humanistik, merupakan model yang menekankan pada proses pengembangan diri setiap individu peserta didik. Yang keempat adalah model modifikasi tingkah laku. Model ini mementingkan penciptaan sistem lingkungan yang memungkinkan adanya manipulasi penguatan tingkah laku secara efektif, sehingga terbentuk pola tingkah laku yang dikehendaki. Orientasi pada model pembelajaran ini ada pada social learning, koreksi diri, terapi diri, dan respon terhadap tugas. Berikut macam-macam model-model pembelajaran yang dapat diaplikasikan dalam pembelajaran IPS antara lain. Yang pertama, model pembelajaran langsung. Kedua, model pembelajaran kontekstual. Ketiga, model pembelajaran kooperatif. Keempat, model pembelajaran berbasis proyek.
kelima, model pembelajaran role playing. Adapun dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016, pemerintah memberikan 3 contoh model pembelajaran. Yang pertama adalah model pembelajaran discovery, yang kedua model pembelajaran inquiry, dan yang ketiga model pembelajaran berbasis masalah. Saya akan membacakan yaitu macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru atau disebut juga teacher-centered approach. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa yang disebut student-centered approach. Yang ketiga, pendekatan ekonomi. Yang keempat, pendekatan agama. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran eksploratif, merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi secara optimal. Hal yang harus diperhatikan oleh pendidikan antara lain yaitu pertama, berorientasi pada tujuan, yang kedua prinsip komunikasi, yang ketiga prinsip kesiapan, yang keempat prinsip berkelanjutan. Kemudian strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, guru menyebutkan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, guru memotivasi siswa untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah. Yang ketiga, guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar berhubungan dengan masalah tersebut. Yang keempat, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Yang kelima yaitu guru membantu siswa dalam merencanakan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan dan berbagai tugas. Yang keenam, guru membantu siswa untuk melakukan refleksi. Yang ketujuh, kesimpulan dan penutup. Dan ada lagi strategi pembelajaran konseptual. Strategi pembelajaran konseptual merupakan suatu proses yang holistik dan bertujuan memotivasi peserta didik untuk memahami dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari ataupun konteks kejadian yang dekat dengan mereka atau konteks pribadi, sosial, dan kultural. Macam-macam strategi pembelajaran. Selanjutnya, ini strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran kemampuan berpikir merupakan suatu strategi pembelajaran yang bertumpu pada proses peningkatan kemampuan berpikir peserta didik melalui telaah fakta-fakta dan menghubungkan antara pengalaman yang dimiliki peserta didik dan dikaitkan dengan kehidupan nyata. Kemudian strategi pembelajaran secara kooperatif. Strategi ini merupakan salah satu pembelajaran di mana aktivitas kegiatan pembelajaran dilakukan guru dengan menciptakan kondisi belajar yang memungkinkan terjadinya proses belajar sesama peserta didik. Selanjutnya, strategi belajar afektif. Strategi pembelajaran efektif adalah strategi yang bukan hanya bertujuan untuk mencapai pendidikan kognitif saja, akan tetapi juga bertujuan untuk mencapai dimensi lainnya. Adapun kesimpulannya, model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan proses pembelajaran dari awal sampai akhir, yang di dalamnya terdapat pendekatan sudut pandang yang dikembangkan dalam pembelajaran. Strategi yakni rancangan cara kegiatan yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Adapun metode adalah jalan yang ditempuh dalam merangkaian kegiatan tersebut
dengan teknik yakni ragam kas penerapan dari rangkaian pembelajaran dengan sesuai siasat tertentu. Adapun macam model pembelajaran yang dianjurkan pemerintah itu contohnya pembelajaran discovery, inquiry, dan pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan student centered dengan strategi discovery, inquiry, dan juga PBM disertai dengan metode tanya jawab dan diskusi dengan teknik kelompok kecil. Semua model pendekatan dan strategi pembelajaran bisa digunakan dalam pembelajaran IPS tergantung pada jenis materi dan tujuan yang ingin dicapai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian Semoga dari dapat kami. bermanfaat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.